Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas mengenai gunung api. Nah, sebenarnya apakah kalian tahu apa itu gunung api dan mengapa bisa terjadi gunung api? Mari kita membahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, bagaimana sih gunung api itu terbentuk? Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam mantel bumi terjadi proses konveksi. Proses konveksi ini disebabkan karena perbedaan panas antara mantel bagian luar dengan mantel bagian dalam, sehingga material dari mantel bagian dalam akan naik ke bagian atas yang lebih dingin. Nah, perbedaan suhu ini menyebabkan arus konveksi dan akhirnya menyebabkan pergeseran lempeng. Akibat dari pergeseran lempeng ini, jika kedua lempeng bertabrakan, maka salah satu lempeng akan menekuk di bawah lempeng yang lain. Hal ini menyebabkan batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur karena tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga membentuk yang kita sebut sebagai magma. Nah, magma ini akan naik ke atas dan berkumpul di suatu titik yang disebut sebagai dapur magma. Magma akan mengalami tekanan dari dalam sehingga akan terus naik ke atas. Saat permukaan tidak mampu menahan tekanan, maka terjadilah proses keluarnya magma melalui gunung yang disebut sebagai proses erupsi. Nah, Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki banyak gunung api, sehingga Indonesia sering dijuluki sebagai negara Ring of Fire atau negara yang dikelilingi oleh gunung api. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak berada pada pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, serta pertemuan antara lempeng samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi gesekan dan tabrakan antar lempeng, sehingga terbentuk banyak gunung api di Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi kita mempelajari mengenai gunung api, sebab kita hidup di negara dengan jumlah gunung api yang cukup paling banyak di dunia. Selanjutnya, apa saja sih tipe gunung api yang ada di dunia? Berdasarkan bentuknya, gunung api terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah gunung api tipe strato, yaitu gunung api yang terjadi dari pelapisan bahan eflata dengan aliran lava. Gunung api bentuk strato umumnya berbentuk kerucut dan meruncing di bagian atas. Kemudian ada yang disebut gunung api perisai, yang terjadi akibat lelehan magma cair yang kemudian membeku membentuk gunung seperti perisai. Gunung api ini terlihat lebih mendatar dibandingkan gunung api strato. Dan terakhir, ada tipe gunung api mar. Gunung api mar terjadi akibat letusan sebuah dapur magma yang dangkal dan memiliki volume yang relatif kecil. Ciri dari gunung api mar adalah terdapat sebuah kawah utama yang melingkar di bagian tengah gunungnya. Nah, selain tipe-tipe berdasarkan bentuknya, gunung api juga dapat dibagi berdasarkan tipe-tipe dari letusannya. Selain gunung, ada yang disebut sebagai kaldera. Kaldera adalah sebuah cekungan yang berasal dari sisa letusan gunung api. Kaldera ini sebagian masih menyimpan dapur magma di bawahnya, namun tidak bisa naik ke atas. Contoh kaldera di Indonesia, kaldera terbesar adalah kaldera Danau Toba yang terbentuk dari letusan Gunung Toba ribuan tahun yang lalu. Kaldera lain ada kaldera Rinjani. Selain itu, salah satu kaldera terbesar di dunia yaitu terdapat di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Nah, berdasarkan jenis letusannya, gunung api dapat terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada Hawaiian. Tipe ini umumnya memiliki lahar yang keluar secara kontinu dan laharnya bersifat cair. Contoh adalah Gunung Kilauea di Hawaii. Indonesia tidak memiliki gunung api dengan jenis letusan seperti ini. Kemudian ada tipe gunung Strombolian,
di mana letusannya lebih kuat dan umumnya lava akan memancar keluar. Contoh tipe strombolian adalah Gunung Raung. Kemudian ada tipe vulkan, di mana letusannya kuat dan umumnya semburannya tinggi, contohnya seperti Gunung Semeru. Kemudian ada tipe khusus yang disebut tipe Merapi, contohnya adalah Gunung Merapi. Tipe ini lebih banyak mengeluarkan lahar dingin, namun banyak pula mengeluarkan awan panas atau yang biasa disebut sebagai wedus gembel. Nah, awan panas ini meluncur dengan kecepatan sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi hewan, tumbuhan, maupun manusia di sekitarnya. Kemudian ada Gunung Peret. Tipe Peret contohnya adalah Gunung Krakatau, di mana letusannya sangat kuat, bahkan awannya dapat mencapai ratusan kilometer ke langit. Kemudian terakhir ada tipe Saint Vincent, di mana letusannya lebih ke arah menyamping dibandingkan ke arah atas. Contoh gunung dengan tipe ini adalah Gunung Kelut. Nah, inilah tipe-tipe gunung berapi berdasarkan kekuatan letusannya. Nah, jika kita membahas tentang gunung berapi, tentu akan ada dampak yang dirasakan pada penduduk sekitar jika terjadi erupsi. Erupsi gunung berapi itu sendiri umumnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Akibat erupsi gunung api, lingkungan menjadi rusak, banyak hewan dan tumbuhan yang mati, entah terkena lava, lahar dingin, maupun terkena awan panas. Serta banyak juga penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Umumnya, jika suatu gunung api meletus, efek kerusakannya akan luar biasa pada lingkungan di sekitarnya, sehingga lingkungannya menjadi mati. Selain itu, letusan gunung api akan menyemburkan berbagai jenis gas beracun seperti sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Awan atau asap dari letusan gunung berapi dapat terbang hingga berkilo-kilometer jauhnya dan terkadang menyebabkan terjadinya hujan abu. Hujan abu ini sangat berbahaya bagi manusia sebab abu dari gunung berapi apabila masuk ke sistem pernapasan dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan. Selain itu, abu dari gunung berapi seringkali mengganggu penerbangan dan dapat mengganggu juga transportasi atau perpindahan. Di Indonesia, status gunung api terbagi menjadi beberapa status, mulai dari yang terendah yaitu normal, kemudian naik ke waspada, siaga, dan awas. Setiap status dari gunung api ini akan menentukan hal apa yang dilakukan oleh penduduk sekitar jika terjadi bencana. Nah, bagaimana cara menghadapi gunung api? Ini ada beberapa tips atau langkah siaga bencana apabila gunung api yang sebaiknya kita lakukan. Meskipun kita tinggal di Jakarta, di mana gunung api cukup jauh, gunung api terdekat dari Jakarta adalah Gunung Halimun, dan ada pula di Gunung Krakatau yang jaraknya cukup jauh. Tetapi apabila keduanya mengalami erupsi, tentu kita juga akan mengalami dampaknya. Nah, beberapa langkah yang dapat kita lakukan adalah: pertama, kita harus mengetahui jalur-jalur evakuasi dan shelter atau tempat perlindungan. Kemudian, selalu persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik yang turun pada saat terjadi letusan. Selalu perhatikan arahan dari petugas yang berwenang dan persiapkan dukungan logistik untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian, jika terjadi letusan, jangan pernah mendekati kawasan gunung api. Segera berlindung di shelter pelindungan dan perhatikan arahan selama berada di shelter. Selalu gunakan masker dan hindari daerah-daerah yang sangat rawan, baik itu lereng gunung, lembah gunung, atau daerah aliran nahar yang biasanya melewati sungai-sungai. Dan selalu waspada kemungkinan bahaya berupa banjir lahar dingin yang melewati sungai, karena banjir lahar dingin ini dapat merusak rumah-rumah di sekitar sungai. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai gunung api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.